Selamat datang kembali di channel Madam Supro, kembali bersama dengan Lina yang membawakan cerita untuk Anda. Pernahkah Bapak Ibu mendengar di mana ada seorang pria yang tega membunuh satu keluarga demi mendapatkan uang keluarga tersebut? Devinder, yang saat itu baru berusia 18 bulan, dan adiknya Ravinder, yang baru berusia 8 minggu, adalah anak-anak dari pengusaha kaya Anil Chauhan. Dengan istri yang menyayanginya Nancy dan ibunya yang juga tinggal bersamanya, Anil memiliki semua yang diinginkan oleh setiap pria. Namun pada Februari 2003, keluarga bahagia tersebut tiba-tiba menghilang. Ini adalah kisah seorang pria yang membuat keluarga tersebut hilang. Ia rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Pria ini sama sekali tidak memiliki moral. Ia hampir sukses mengecoh sekelompok polisi dengan cara melakukan kejahatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada 2003, Anil Chauhan adalah pengusaha importir buah yang sukses di Heathrow, Inggris. Bisnis tersebut bernama Ciba Fried. Dengan 2 anak dan seorang istri, ia dikenal sebagai orang yang bahagia dan atasan yang menyenangkan. Seluruh karyawannya menyukainya, tetapi menjadi pemilik pengusaha membuat Anil menjadi target seseorang. Pada Januari 2003, seorang napi yang baru saja dilepaskan sedang mencari pekerjaan. Ia bernama Kenneth Regan. Ia diterima oleh Anil atas rasa simpati dari Anil. Ia pun menjadi supir di perusahaan Anil. Namun Kenneth bukanlah supir biasa. 5 tahun sebelumnya, Kenneth adalah seorang pengedar narkoba yang kaya. Ia dikenal sebagai Kapten Cash atau Kapten Tunai. Beberapa koleganya mengenal dia sebagai seseorang yang selalu membawa uang banyak. Seringkali ia terlihat membawa koper yang berisi dengan banyak uang dengan nominal tertinggi. Ia berada di puncak karirnya saat itu, tepatnya pada akhir tahun 90-an. Pada bulan Juni 1998, Kenneth ditangkap dengan 25 kg heroin yang dimilikinya. Ia dihukum 18 tahun penjara, namun berkat hasil kerjasamanya dengan polisi, ia berhasil menangkap 12 orang lainnya dan mengurangi hukumannya. 4 tahun kemudian, ketika Kenneth keluar dari penjara, ia hanya memiliki sedikit teman dan sedikit uang pula. Ia tidak memiliki apa-apa. Ia bahkan tinggal bersama ayahnya saat itu. Ketika ia baru bertemu dengan Anil, ia ingin memanfaatkan lokasi dan pekerjaan Anil untuk melanjutkan bisnis narkobanya. Singkatnya, Kenneth ingin mencuri pekerjaan Anil. Kenneth pun merencanakan kejahatannya. Lalu ia menjalankannya dengan mulus dan semuanya lancar. Ia pertama menjebak Anil, mengatakan bahwa ada seorang investor kaya yang ingin membeli perusahaan Anil dengan nilai 3 juta pound sterling atau sekitar 51 miliar rupiah. Jumlah ini cukup besar dan sangat menarik bagi seorang pebisnis dengan istri yang menginginkannya untuk pensiun. Hal ini karena Nancy ingin kembali ke India bersama seluruh keluarganya. Nancy berpikir bahwa level edukasi di India lebih tinggi daripada di Inggris. Karena itu Nancy ingin membawa seluruh keluarganya kembali ke India. Ketika Anil mempertimbangkan tawarannya, ia langsung mengerjakan fase rencana selanjutnya. Karena Ciba Fried bukanlah satu-satunya hal yang diinginkan oleh Kenneth. Kenneth menghubungi seorang wanita, Belinda, di mana Kenneth memiliki perasaan terhadapnya di masa lalu, dan menawarinya pekerjaan kepada Belinda. Kenneth pun pergi ke rumah Belinda dan mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang manajer baru dalam rangka mengambil alih Ciba Fried. Belinda pun mengambil pekerjaan tersebut karena ia butuh uang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Pada bulan Februari, Anil telah memiliki keputusan yang bulat. Ia memutuskan untuk bertemu dengan investor yang akan membeli perusahaannya. Ia mengatakan kepada karyawannya sebelum hari Valentine bahwa ia akan ke Stonehenge untuk sebuah pertemuan. Pada Senin pagi, seluruh karyawan Ciba Fried dikejutkan dengan sebuah berita. Kenneth membawakan surat dari Anil yang berisi bahwa perusahaannya telah dijual dan Anil sekeluarga pindah ke India karena alasan kesehatan. Surat tersebut bahkan memiliki tanda tangan Anil. Pada hari yang sama, Belinda diperkenalkan ke perusahaan tersebut dan langsung bekerja. Ia diminta oleh Regan untuk memeriksa data keuangan perusahaan. Namun pada hari kedua, ia memiliki perasaan tidak enak. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Devon, Inggris. Di sana, ia melihat 2 pria asing membawa sekop seolah ingin menggali. Kedua pria tersebut adalah William Hornsey dan Peter Rees, yang merupakan teman Kenneth. Padahal menurut Belinda, ia tidak membutuhkan penggali untuk rumah perkebunannya.
Ia merasa rumahnya baik-baik saja. Namun anehnya kedua pria tersebut justru datang ke rumahnya dan membawa sekop. Pada tahun 2003, mantan napi Kenneth Reagan hampir mendapatkan kehidupan lamanya kembali. Anil Chauhan, pemilik si Birthright, telah hilang. Sekarang Reagan mengontrol pergudangannya, tempat yang ideal untuk mengimpor narkoba. Selama bertahun-tahun, Kenneth terobsesi dengan mantan sosialita kaya, Belinda Bruin. Namun sekarang Belinda bekerja untuknya. Hal ini tampak seperti semua mimpi Kenneth tercapai. Tetapi rahasia kesuksesan Kenneth saat ini akan diekspos. Onkar Verma merupakan seorang jurnalis yang bekerja di New Zealand. Dia memiliki saudara, Nancy, yang telah memiliki keluarga di Inggris. Ia berpikir untuk mengunjungi saudaranya di sana untuk pertama kalinya. Onkar juga rajin bertelepon dengan ibu dan saudaranya hampir setiap hari. Namun pada 15 Februari 2003, tiba-tiba Nancy dan ibunya tidak dapat ditelepon. Ia khawatir dan langsung menelepon polisi Inggris untuk melakukan penyelidikan orang hilang. Polisi melaporkan bahwa rumahnya telah kosong. Tetapi teman dan kolega Anil berpikir bahwa mereka telah pindah ke India. Onkar pun merasa janggal dengan laporan polisi ini. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri jika polisi tidak dapat menemukan mereka. Ia pun berangkat sendiri ke Inggris, di sebuah negara yang baru ia kunjungi pertama kalinya. Sesampainya di rumah Nancy, ternyata banyak hal mengejutkan yang ia temukan di dalamnya. Onkar melihat mainan bayi masih berserakan, serta banyak baju dan makanan bayi di meja. Ketika kulkas dibuka, masih ada banyak makanan di dalamnya. Onkar pun tetap menyelidiki rumah itu dan menemukan hal yang lebih ganjil lagi di dalamnya. Onkar menemukan bahwa buku doa yang dimiliki oleh ibunya masih ada di rumah itu. Ia pun merasa bingung, karena tidak hanya Nancy dan keluarganya pergi ke India tanpa mengabarinya, tetapi juga buku doa yang selalu dibawa ibunya justru tidak dibawa ke India. Padahal buku tersebut selalu dibawa ibunya kemana-mana. Singkat cerita, dengan berbagai bukti di tangannya, Onkar pergi ke polisi setempat dan meyakinkan mereka untuk melakukan investigasi penuh. Detektif Andy Rowell memulai pekerjaannya dengan mewawancarai orang yang terakhir kali melihat Anil, Kenneth Reagan. Namun ia tidak yakin dengan cerita Kenneth. Dengan teknologi saat itu, polisi mampu melacak pergerakan Kenneth dan Anil melalui telepon genggam mereka di hari Anil menghilang. Mereka pun terlacak pergi bersama ke arah Devon, Inggris. Satu-satunya petunjuk terdekat yang berhubungan dengan Devon adalah Belinda Bruin. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba polisi ditelepon oleh kolega Anil bernama William Hornsey. Ia mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Anil. William juga setuju untuk mempertemukan Anil dengan polisi. Polisi pun membatalkan pertemuan mereka dengan Belinda Bruin. Polisi pun berencana bertemu dengan Anil minggu depan. Tetapi pada akhir minggu sebelumnya, Belinda menerima tamu yang tidak diduga, Kenneth, William, dan Peter. Mereka mengatakan kepada Belinda bahwa tanah Belinda perlu ditinjau ulang untuk diperbaiki. Belinda pun percaya setelah mereka menjelaskan berbagai hal kepadanya. Ketika banyak mesin penggali datang, Belinda tidak kaget karena ia berpikir bahwa tanahnya sedang diperbaiki. Minggu depannya, polisi akan bertemu dengan Anil dan William. William berjanji kepada polisi bahwa ia akan membawa Anil ke depan kantor imigrasi dengan patung babi di depan kantor tersebut. Di hari itu, polisi melihat Reagan dan William berdiri menunggu di dekat patung. Polisi mengamati gerak-gerik mereka dan melacak telepon mereka. Singkat cerita, Anil tidak kunjung muncul di lokasi. Mereka pun kembali ke rencana awal, yaitu menghubungi Belinda. Polisi langsung berangkat ke Devon, ke tempat di mana Belinda tinggal di sebuah perkebunan. Mereka langsung memeriksa seluruh lokasi yang disebut oleh Belinda dengan tim forensik mereka. Mereka menghabiskan waktu 5 hari untuk menggali di properti Belinda. Tetapi mayat keluarga yang mereka cari tidak mereka temukan. Pada bulan April 2003, polisi telah mencari keluarga Chauhan selama 2 bulan. Sedikit banyak yang mereka ketahui adalah bahwa mereka mencari di tempat yang salah. Di tempat lain, terdapat sepasang ayah dan anak yang tengah menghabiskan waktu bersama, namun melihat hal yang ganjil di laut. Mayat tersebut dibawa ke kamar mayat Inggris.
Butuh waktu seminggu bagi mereka untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah orang yang hilang, Anil Cohen. Mereka pun mencari bukti lain, seperti bahwa kebun Belinda menjadi tempat kubur mayat Anil. Di sana mereka menemukan beberapa hal seperti rambut, pakaian dewasa, pakaian bayi, dan perhiasan. Rambut tersebut teridentifikasi seperti rambut Anil. Ini artinya, situs galian tersebut pernah menjadi kuburan bagi keluarga Cohen. Seluruh karyawan mendengar kabar ini dan mereka pun sedih mendengarnya. Di situasi ini, keberadaan Kenneth dan William tidak diketahui. Kenneth dan William kabur ke Eropa, meninggalkan Peter sendirian di Inggris. Tetapi tinggal sendiri dalam waktu yang lama, menciptakan perasaan bersalah dalam diri Peter. Ia mulai menceritakan banyak hal kepada seorang wanita yang menyewakan ruangan untuknya, Wendy Paulus. Wendy Paulus pun menelepon polisi. Dan hanya 12 hari dalam pelarian, Peter pun ditangkap di bar setempat. Meski Peter menceritakan kejahatannya kepada Wendy, ia menolak untuk membuka mulut kepada polisi. Mayat keluarga Cohen lainnya masih menjadi misteri. 3 minggu kemudian, seorang nelayan menemukan mayat di Solent, Inggris, yaitu mayat Nancy. Polisi pun mengabarkan Onkar mengenai berita ini. Onkar sangat terpukul mendengar kabar ini. Singkat cerita, Kenneth Reagan pun ditemukan polisi di Belgium setelah 2 bulan dalam pelarian, dan hanya 6 minggu selanjutnya, William Hornsey menyerahkan dirinya. Ketiga tersangka utama berada di tangan polisi, tetapi mereka semua tetap menolak untuk membuka mulut. Polisi pun tidak kehabisan akal. Mereka terus mencari bukti bahwa ini adalah hasil tindakan dari ketiga tersangka utama. Sebelumnya mereka telah melacak telepon genggam Kenneth dan Anil. Saat ini mereka melacak telepon genggam William dan Peter. Di sana mereka menemukan bukti besar bahwa penculikan Anil memang benar terjadi. Mereka memiliki perjalanan yang hampir sama dengan Anil dan Kenneth. Mereka juga melacak bahwa mereka berhenti di suatu tempat, di rumah Kenneth Reagan, di mana mereka menduga bahwa Anil sudah disekap oleh ketiganya. Mereka telah menemukan posisi mereka di hari penculikan. Namun mereka butuh petunjuk yang lebih jelas lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika penculikan. Di rumah Kenneth, mereka berharap menemukan bukti yang besar yang mampu menjelaskan semuanya. Mereka pun menemukan bukti dari anak William, di mana anak William membawa 10 kertas dengan tanda tangan Anil di dalamnya. Sepertinya ketiga tersangka menggunakan tanda tangan tersebut untuk meyakinkan karyawan Kriba bahwa Anil telah menjual perusahaannya. Polisi berteori bahwa ketiga tersangka menyekap Anil, memaksanya untuk tanda tangan, lalu menyingkirkan Anil. Polisi terus menyelidiki pergerakan mereka. Mereka menemukan bahwa Peter menjaga Anil di rumah Kenneth, sementara Kenneth dan William berangkat menuju rumah Anil untuk membunuh keluarga Anil. Polisi menduga bahwa jika keluarganya tidak disingkirkan, maka Nancy akan segera melaporkan ke polisi mengenai suaminya yang hilang. Namun polisi tidak menemukan bukti kuat bahwa pelakunya adalah Kenneth, William, dan Peter. Hingga suatu hari mereka menemukan bukti di kaos kaki Anil. Di dalam kaos kaki tersebut, ia menyimpan sebuah surat berisi alamat Kenneth Reagan bersama nama lengkap Kenneth. Polisi langsung yakin bahwa Anil saat itu sedang menghadapi kematian, dan ia sadar bahwa kematiannya sudah di depan matanya. Anil pun menyembunyikan petunjuk yang mampu menunjukkan ke polisi siapa pelakunya. Sementara untuk mayat ibu Nancy ditemukan di sebuah pantai di Inggris beberapa bulan kemudian. Namun mayat kedua anaknya tidak pernah ditemukan. Setelah pengumpulan berbagai bukti dan 9 bulan pengadilan, juri memutuskan putusannya. Peter dihukum 23 tahun penjara untuk pembunuhan Anil Cohen. Sementara Kenneth dan William menerima 5 hukuman seumur hidup atas pembunuhan Anil dan keluarganya. Singkatnya, mereka berdua tidak akan pernah keluar dari jeruji besi. Bapak Ibu sungguh keji dan tidak terpikirkan apa yang dilakukan oleh Kenneth Reagan dan koleganya. Ia merencanakan untuk menghalalkan kekayaan dengan cara yang paling kejam. Bukannya memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Anil untuk hidupnya, ia justru menghabisi hidup Anil dan merampas semua yang dikerjakannya. Mulai dari pekerjaannya, gudangnya, bahkan menghabisi hidup keluarganya. Bayangkan, jika Kenneth memilih untuk meniti hidupnya kembali, Anil mungkin masih hidup hingga saat ini. Mungkin Kenneth akan belajar untuk menumpuk kekayaannya dengan cara yang halal, seperti bekerja di dunia forex. Tetapi apa daya, itu bukanlah realita yang kita hadapi. Saat ini,
ketiga tersangka menerima hukuman yang pantas atas tindakan mereka. Sekian cerita Lina hari ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.